teman-teman, apa kabarnya? Shining Kids. Hai hai hai. Shining Kids. Hai hai hai. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya akan membacakan panduan ibadah saat ini. Yang pertama, Papa Mama diharapkan dapat mempersiapkan anak-anaknya seperti saat mengikuti ibadah di gereja, seperti sudah mandi dan memakai baju yang rapi. Dua, orang tua dimohon untuk dapat mendampingi anak-anaknya selama beribadah online. Tiga, diharapkan anak-anak mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Empat, saat ada persembahan, orang tua dimohon untuk menyiapkan yang dapat diberikan kepada guru sekolah minggu saat bertemu di gereja. Oke, demikianlah panduan kita saat beribadah online sekolah minggu. Terima kasih kepada orang tua atas perhatiannya. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Shining Kids. Hai hai hai. Shining Kids. Hai hai hai. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap adik-adik semua sehat semua. Kak Novi apa kabar? Sehat juga dong, kayak Puji ada di rumah. Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa beribadah hari ini. Kakak berdoa, adik-adik, mama, papa yang ada di rumah sehat semua. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesehatan, kami diberi sukacita, kami diberi kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami supaya kami bersukacita terus, sehingga kami dapat beribadah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hari ini, ibadah kami hari ini, itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Terjadi di
merasakan udara pada hari ini. Kami bisa bertemu mama papa, kami bisa bertemu dengan kakak adik semuanya, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami masih tetap bersuka cita pada hari-hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Biarlah roh sukacita itu ada di hati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Kak Novi siap? Siap juga dong. Sebelum itu Kak Novi, kakak mau tanya, apa sih kesulitan Kak Novi di tengah COVID sekarang ini, di tengah pandemi sekarang? Kesulitannya tuh banyak banget kak. Apa salah satunya? Sama sekolah tuh jadi online, nggak asik kan teman-teman? Oh iya, apalagi Terus kita Kak? nggak bisa kumpul-kumpul juga, semua serba dibatasin. Iya, tapi semuanya demi kebaikan kita, demi kesehatan kita. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Ya adik-adik yang di rumah, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan tetap membaca firman Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan Kudaki-daki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus
persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Berkati pekerjaan orang tua kami, berkati juga tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang selalu Engkau sediakan untuk kami. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik tangannya seperti ini. Ini ngapain? Baca Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Semuanya disiapkan ya. Kalau perlu catatannya juga disiapkan. Firman Tuhannya harus dicatat ya. Terima kasih. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan, sukacita yang masih Tuhan terus berikan, Tuhan terus hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, Roh Tuhan, Roh Kudus boleh menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami pelajari pada hari ini bersama-sama. Berkati Kak Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ingatkan kembali. Masih ada yang ingat nggak cerita kita minggu lalu apa? Tentang apa? Tentang siapa? Tentang Nuh. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyertai kehidupan keluarga Nuh, menyertai perjalanan kehidupan Nuh ketika ada air bah datang. Tuhan yang menuntun Nuh, Tuhan yang memberikan hikmat bagi Nuh untuk membuat bahtera yang besar, karena Tuhan mau mendatangkan air bah yang besar. Bukan hanya Nuh yang Tuhan mau selamatkan, tapi juga makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Dan Tuhan membuktikan betapa sungguh Tuhan mengasihi Nuh. Nuh dan keluarganya boleh selamat, dia boleh selamat dari air bah dan boleh hidup baik, memulai hidup yang baru di dunia yang baru, di bumi yang baru setelah Tuhan mendatangkan air bah. Nah, hari ini kita masih belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya kita mau buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Kakak akan bacakan, tapi adik-adik di rumah juga harus membuka Alkitabnya dan membacanya bersama-sama. Kita
Kita baca ya. 1, 2, 3. Mulai dari ayat yang ke-10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Nah, Mazmur 65 ini adalah nyanyian syukur atas berkat Tuhan, yang nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh Raja Daud. Oke. Jadi kalau berdasarkan firman yang kita baca hari ini masih bicara tentang berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umat manusia. Adik-adik, berkat itu bukan hanya bicara soal materi, bukan bicara soal makan minum yang kita makan sehari-hari, bukan soal pakaian yang kita gunakan, bukan adik-adik, bukan hanya soal itu. Tapi berkat Tuhan itu juga bisa berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nafas hidup yang masih kita terima hari ini, kesehatan yang masih kita terima hari ini, itu juga menjadi suatu berkat yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, itu juga adalah berkat di dalam kehidupan kita. Sama seperti minggu lalu, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Nuh sehingga dia boleh selamat dari air bah. Demikianlah dengan kehidupan kita. Sama seperti Nuh Tuhan sertai, Tuhan juga ingin menyertai setiap kehidupan kita, kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah. Dan sebenarnya di dalam Alkitab juga banyak sekali kisah-kisah bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh sangat dikasihi Tuhan, orang-orang yang anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Salah satu contoh yang bisa kakak kembali bagikan dan ingatkan kepada kita semua adalah kisah tentang Yusuf. Ada yang ingat bagaimana cerita tentang Yusuf? Jadi sedikit cerita bahwa Yusuf itu adalah orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya ya. Ada yang tahu nggak siapa nama ayahnya Yusuf? Yakub ya. Jadi Yusuf itu sangat dikasihi oleh ayahnya. Nah, karena dia sangat dikasihi ayahnya, itu menimbulkan kecemburuan oleh saudara-saudaranya. Itu menimbulkan iri dengki oleh kakak-kakaknya ya, saudara-saudaranya seperti itu. Jadi karena saudara-saudaranya ini iri, saudara-saudaranya ini nggak suka kalau si ayahnya ini sangat mengasihi Yusuf, akhirnya kakak-kakaknya ini berusaha untuk bagaimana caranya menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi pada Yusuf? Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya pada orang-orang Mesir. Pada saat itu Potifar membeli Yusuf. Mungkin pada saat itu kakak-kakaknya berpikir bahwa pasti di sana Yusuf, di rumah Potifar, Yusuf akan menjadi budak, akan menjadi orang yang disiksa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada Yusuf. Apa yang terjadi bagi Yusuf? Tuhan memberkati Yusuf, bahkan Yusuf malah menjadi kepala atas rumah tangganya si Potifar pada saat itu ya. Dia menjadi kepala pegawainya ya. Nah, Tuhan memberkati kehidupan Yusuf pada saat itu. Tapi tidak sampai di situ adik-adik. Ternyata ada lagi masalah yang dialami oleh si Yusuf. Istri Potifar yang
ternyata sangat suka dengan si Yusuf, berusaha untuk menggoda Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau, karena Yusuf tahu kebenarannya bahwa apa yang dilakukan oleh istri Potifar itu bukan hal yang baik gitu ya, bukan hal yang disukai oleh Tuhan. Yusuf menolak, berusaha untuk menolak, sampai akhirnya karena ditolak, maka istri Potifar pun berusaha untuk menjatuhkan si Yusuf dengan cara memfitnah Yusuf. Lalu apa yang terjadi bagi Yusuf? Yusuf dipenjara karena dia difitnah oleh istri Potifar tadi. Nah, kembali hal yang mengenakan, kondisi yang tidak baik dialami oleh si Yusuf. Tapi di dalam kondisi yang tidak baik itu, Yusuf tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia tetap memegang firman Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat bagi dia sehingga dia bisa menafsirkan mimpi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, hal itu didengar oleh Raja Firaun. Lalu apa yang terjadi pada Yusuf? Karena Raja Firaun mendengar bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi, lalu Raja memanggil Yusuf dan meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Nah, apa yang terjadi? Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir ya. Dia memiliki kekuasaan di Mesir. Dia boleh menjadi seorang pemimpin, ditunjuk Firaun menjadi seorang pemimpin, dan hal yang sebenarnya tidak mungkin bagi Yusuf, tapi semua itu boleh terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan Yusuf. Jadi kalau kita mau melihat nih adik-adik, apa yang dialami Yusuf, mulai dari dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara, dan endingnya adalah justru Yusuf diangkat menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki kekuasaan di Mesir, dia berkelimpahan, dia menjadi pemimpin yang berhikmat, yang dipakai Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Mesir. Pada saat itu juga di bangsa Mesir terjadi yang namanya kelaparan yang sangat hebat. Jadi karena hikmat Tuhan, hikmat yang Tuhan beri bagi kehidupan Yusuf, Yusuf sudah mempersiapkan bencana yang akan terjadi ini. Lalu karena Yusuf sudah mempersiapkannya, sehingga orang-orang di Mesir pada saat itu tidak mengalami yang namanya kelaparan. Tapi ada beberapa orang yang datang berkunjung ke Mesir karena tahu di Mesir sangat berkelimpahan, gandumnya sangat banyak. Yaitu siapa? Saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk memberi gandum rencananya. Tapi di dalam perjalanan mereka ke Mesir untuk membeli gandum, ternyata Yusuf mengetahui hal itu. Kakak-kakaknya nggak tahu nih kalau pemimpin di Mesir itu adalah si Yusuf. Tapi Yusuf tahu bahwa yang datang ke Mesir untuk membeli gandum itu adalah saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya udah nggak kenal karena sudah belasan tahun ternyata mereka tidak bertemu. Dia sudah tidak tahu lagi wajahnya Yusuf itu seperti apa. Tapi Yusuf mengenalinya. Apakah yang dilakukan Yusuf? Apakah dia membencinya? Apakah dia mengusir kakak-kakaknya dari tanah Mesir? Enggak, adik-adik. Yusuf justru memanggil kakak-kakaknya, justru memberikan persediaan makanan, bahkan meminta supaya Yakub dan saudara-saudaranya itu ikut bersama-sama dengan dia tinggal di Mesir. Nah, dari perjalanannya Yusuf yang sebenarnya tidak baik, adik-adik, kondisi yang tidak baik, tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Tuhan menyertai dan memberikan jaminan kehidupan di dalam kehidupan Yusuf. Tampak tidak baik, tapi Tuhan menjadikan kehidupan Yusuf itu menjadi baik. Bahkan dia bisa menjadi berkat, bukan hanya buat orang-orang Mesir pada saat itu, tapi juga menjadi berkat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya. Itu yang terpenting bagi kehidupan kita saat-saat ini ya. Mungkin hari ini adik-adik juga merasa di tengah-tengah keluarga
sepertinya saya belum bisa memberikan apa-apa, saya belum bisa berdampak apa-apa mungkin di usia yang sekarang seperti itu. Tapi kita mau belajar percaya penuh akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita masih panjang, dan yang perlu kita pegang di dalam kita menjalani kehidupan kita ini adalah pegang firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan janji mau menyertai, maka Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan janji akan menjamin seluruh kehidupan kita, apa yang mau kita butuhkan dalam kehidupan kita, mari kita mempercaya itu, maka Tuhan akan menyatakannya bagi kehidupan kita. Hari ini kita mungkin belum melihat bahwa, mungkin kita masih merasa bahwa hidupku ini belum bisa memberikan apa-apa buat orang tuaku, buat kakak-kakakku, buat adikku, tapi kita mau tetap terus berdoa, kita tetap terus percaya. Suatu saat Tuhan akan izinkan kita untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, terlebih buat orang tua kita, buat kakak kita, buat adik kita. Nah, pesan inilah yang ingin mau kakak sampaikan bagi kita semua, bahwa Tuhan Yesus itu sudah menggenapi janjinya sebenarnya bagi kita ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita ada di dunia, Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya, kebaikannya di dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mau mengorbankan dirinya buat hidup kita, menebus segala dosa kita, menebus segala sakit penyakit kita, menebus segala kegagalan, kesalahan kita di atas kayu salib, dan menggantikan itu semua dengan kesehatan, kekuatan, bahkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saat kita ada di dalam dunia ini, terlebih lagi Tuhan pasti akan terus memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan pasti akan menjamin seluruh hidup kita. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan setiap kegagalan yang mungkin kita alami, kekecewaan yang mungkin kita alami di tengah-tengah keluarga, di tengah teman-teman kita, mari kita mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan, satu hal yang mau kita percaya juga, bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya bagi anak-anak yang dikasihinya. Anak-anak yang dikasihi itu siapa? Kakak dan kalian semua yang ada di rumah. Juga orang tua kalian itu juga adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau pegang firman Tuhan, terus berdoa, terus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Di tengah situasi yang seperti ini, adik-adik ya, meskipun kita harus masih terus ada di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita masih harus terus belajar dari rumah, kayak gitu. Kita harus mungkin lebih sering berada di rumah, nggak bisa kemana-mana, bahkan untuk bertemu dengan teman-teman di sekolah juga nggak bisa, kayak gitu. Tapi ya kita mau tetap belajar untuk percaya bahwa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi, kayak gitu, di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih beriman lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya bagi kehidupan kita, dan terlebih Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita, sehingga kita tidak khawatir, tidak takut untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kita ini. Mungkin ya kita sebagai manusia wajar kalau kita khawatir, kita takut. Kadang-kadang kalau kita keluar takut ketemu dengan orang lain, itu wajar saja. Tapi satu hal, jangan sampai kekhawatiran kita itulah yang menguasai diri kita. Tapi biarkan firman Tuhan yang kita terima hari ini, bahwa enggak, Tuhan janji menyertai kehidupanku, Tuhan janji akan memelihara hidupku, maka aku akan tetap dalam keadaan sehat, aku tetap dalam keadaan kuat, dan tetap bersukacita apapun kondisi yang dialami saat ini. Mungkin papa mama dalam pekerjaan juga mengalami penurunan. Jangan khawatir, tetap percaya bahwa Tuhan akan memenuhkan segala hal yang kita butuhkan. Tetap percaya bahwa meskipun belajar online dari rumah, kita masih tetap bisa menerima pelajaran dengan baik, kita masih bisa menghasilkan nilai-nilai yang baik, dan banyak hal sebenarnya adik-adik yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita.
Tuhan masih sangat baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih ada hari ini dalam keadaan sehat. Itu juga menjadi bukti betapa sungguh Tuhan menyertai kehidupan kita. Di luar sana banyak saudara-saudara kita juga mengalami bencana-bencana, tapi puji Tuhan kita yang ada di Kota Bontang ini tetap dalam keadaan aman, sehat. Itu karena semua pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi jaminan kehidupan kita. Bahkan di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan tetap terus memegang tangan kita. Yang penting kita mau percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sebagai ayat emas yang ini bisa kita pegang di dalam kita menjalani hari-hari kita yang akan datang, masih di Mazmur 65 tadi, tapi kita pakai di ayat yang 12a. Kakak bacakan ya, Mazmur 65 ayat 12a. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Kakak ulangi, Mazmur 65 ayat 12a. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Engkau di sini siapa? Tuhan ya, Tuhan Yesus. Jadi tahun yang akan kita lalui ini, tahun baru ini, tahun 2021 ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kebaikan Tuhan itu nyata, bahwa kebaikan Tuhan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah itu boleh memberkati kita semua, menjadi kekuatan yang baru buat kita, berani untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kita tidak perlu takut karena Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami pada hari ini. Kami mau percaya penuh akan janji-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jaminan atas hidup kami. Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau sudah membuktikannya Tuhan ribuan tahun lalu dengan pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menebus segala dosa kami, bahkan sakit penyakit kutuk dalam hidup kami pun sudah Engkau tanggung. Terlebih lagi ketika kami sudah ada di dalam dunia ini, kami percaya bahwa hari-hari kami aman bersama dengan Tuhan. Hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu yang sungguh Engkau kasihi Bapa. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu di dalam masa kanak-kanaknya, masa remajanya, bahkan di dalam pertumbuhannya terus. Tuhan, Engkau yang ada memberkati dan menyertai. Berikan kami selalu kekuatan kesehatan, berikan anak-anak-Mu selalu kekuatan kesehatan, bahkan hikmat, kepintaran di dalam mereka mengikuti setiap proses belajar yang ada. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang gilang gemilang Engkau berikan bagi adik-adik kami, bagi anak-anak sekolah minggu kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa juga Engkau yang terus memberkati seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati segala usaha mereka, bahkan kesehatan mereka pun juga Tuhan memberkati. Dan biarlah sungguh Tuhan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan boleh dinyatakan bagi hidup kami di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang akan kami lalui. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas kami. Kami mau tetap terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kami tidak mampu untuk menjalani ini semua sendiri. Kami butuh Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kehidupan kami, selalu memberikan kami kekuatan kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga kami boleh tetap kuat dan kami bisa tampil menjadi pemenang
menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Engkau yang menjadi kekuatan atas kami. Terima kasih Bapak. Segala pergumulan, kerinduan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan hidup kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati kami menurut kekayaan kasih karunia Tuhan, menurut kekayaan-Mu saja Bapa. Dan kami tidak khawatir akan hal itu ya Bapa. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami yang kami alaskan. Dan kami alaskan hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik ibadah kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ini. Jangan lupa ikuti ibadah minggu depan. Shining Kids. Hai.